البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Oh ya. Gini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 216, masih terkait dengan hadis Ibni Abbas. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa in qil, jika dikatakan al-maqsud tajwidul hifdz, maksud dari murajaah Al-Qur'an di malam-malam Ramadan itu adalah untuk memperbagus hafalan. Qulna al-hifdzu kana hasila, maka kita katakan, kata Al-Hafidz, hafalan itu sudah ada, Nabi itu sudah hafal. Wa ziyadatu fihi tahsulu bi ba'dil majalis, dan pertambahan di dalam hafalan itu akan dihasilkan di sebagian majelis. Wa annahu yajuzu ayyuqal, dan boleh dikatakan Ramadan min ghairi idhafah, tanpa dikatakan syahri Ramadan. Baik, ini pembahasan yang lain tapi ya. Wa ghairu dzalika mimma yadhharu bitta'ammul, dan perkara-perkara yang lain yang akan nampak dengan merenungkan isi hadis ini. Intinya adalah untuk mensyariatkan kepada kita memperbanyak murajaah hafalan Al-Quran. Nabi sudah hafal, tapi mencontohkan kepada kita agar kita juga melakukan seperti itu, bahkan lebih, hafalannya lebih dikuatkan lagi. Baik. Wa fihi tasbihul judi ma'az ziyadah birrihil mutlaqah. Di dalam hadis ini ada dalil bolehnya menyerupakan kedermawanan bersamaan dengan apa? Tambahnya kedermawanan itu, kedermawanan yang bertambah, diserupakan dengan apa? Dengan angin yang dilepaskan, angin yang dibebaskan. Min haitsul isra'u wa ta'mim, dari sisi cepatnya angin itu berhembus. Wa ta'mim, dia meliputi banyak tempat atau semua tempat. Wa dawam, dan yaitu kekekalan, angin terus menerus ada. Fil manafi, di dalam manfaat-manfaatnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfa lisababiyah. Tayyib. Disebabkan karena demikian, maka hasilnya adalah demikian. Walam lil ibtida, lam ibtida adalah litaukid, untuk taukid. Wazidat alal mubtada ta'kidan, ditambahkan lam tadi ditambahkan kepada mubtada'nya untuk sebagai taukid. Memang ujung-ujungnya adalah untuk menguatkan. Au hiya jawabu qasamin muqaddar, atau boleh jadi ini adalah jawaban untuk sumpah yang diperkirakan ada, ditetapkan ada, yaitu wallah la Rasulullah kadza wa kadza. Wal mursalah ay mutlaqah, angin yang dilepaskan. Yakni berarti apa maknanya? Annahu fil isra'i bil jud asra'u minar rih, bahwasanya Nabi di dalam kelajuan beliau untuk bersikap dermawan itu lebih cepat, lebih laju daripada angin. Wa ubira bil mursalah, diungkapkan angin tadi dengan apa? Angin yang dilepaskan, isyaratun ila dawami hububiha, sebagai isyarat bahwasanya angin itu terus bertiup birrahmah, dengan membawa rahmat. Memang sangat sesuai Nabi diserupakan dengan itu, bahkan lebih. Baik. Yaitu apa? Ajwad minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang dilepaskan itu. Wa ila umumin nafa, dan mengisyaratkan kepada manfaat yang bersifat menyeluruh, bukan hanya untuk orang Arab, tapi apa? Untuk seluruh dunia. Bijaudah, jaudah atau judah ya. Kalau jaudah keindahan, kalau judah mungkin kedermawanan.
Kama ta'umur rihul mursalatu jami'a ma tahubbu alaih. Sebagaimana angin yang dilepaskan itu meliputi semua yang menjadi area bertiupnya dia, tempat bertiupnya dia. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-allamatu Taurubasti rahimahullah. Qauluhu wa kana ajwada minar rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang dilepaskan. Qil, ada yang mengatakan yahtamilu annahu arada biha, ada kemungkinan yang yang Ibnu Abbas inginkan dengan angin tadi allati ursilat bil busyra, yaitu angin yang dikirimkan untuk membawa kabar gembira baina yaday rahmatillahi taala, di hadapan rahmat Allah taala. Ini mestinya jangan titik dua ya, taala. Wa dzalika li syumuli wa dzalika li syumuli rauhiha. Sebabnya adalah karena rauh, kebanyakan pensyarah mengartikan rahmat, yang lain mengatakan kegembiraan. Mungkin maksudnya kali ini adalah rahmat, karena rahmatnya itu meliputi segalanya. Wa umumi naf'iha, dan manfaatnya itu bersifat menyeluruh, bersifat universal. Qala Allah Ta'ala, iya ya, harusnya dipisahkan antara alif layyinah dengan ya ta'ala. Wal mursalati urfa, demi angin-angin yang dihembuskan. Urfa, ada khilaf tentang makna ini. Sebagian mengatakan apa? Yang dikenal atau membawa kebaikan. Wa ahadul wujuhi fil ayah, salah satu sisi dari ayat ini, annahu arada biha, yang Allah inginkan dengan angin tadi adalah ar-riyahal mursalat lil ihsani wal ma'ruf. Angin-angin yang dilepaskan untuk membawa kebajikan dan kebaikan. Ya, urfa. Wa yakunun tisabu urfa, dan jadilah, kenapa urfan di sini mansub? Lil maf'ulilah, sebagai maf'ul dari al-mursalat. Dari sisi maknanya tentunya zahirnya ya. Tayyib. Karena hakikat mursalat sendiri dia adalah isim maf'ul. Tayyib. Tapi diutuskan membawa apa? Membawa kebaikan. Kebaikan kembali jadi maf'ul juga. Falihadhil ma'anil madhkurah fil mursalah, maka untuk makna-makna yang disebutkan dalam al-mursalah, angin yang diutuskan itu atau dikirimkan itu, syubbiha nasru judihi bil khairi fil ibad, diserupakan tersebarnya kedermawanan Nabi dengan membawa kebaikan di kalangan para hamba itu binasrir rih, dengan tersebarnya angin. Tayyib, al-qatar, dohirnya al-qatar, binasrir rihil qatar, yaitu angin yang menebarkan butiran-butiran hujan fil bilad, di negeri-negeri. Wasyatani ma bainal asarain, dan tentunya jauh berbeza di antara dua jejaknya. Cuma ini keserupaan sedikit aja, yaitu pendekatan. Jelas tidak mungkin disamakan antara risalah Nabi Muhammad dengan angin yang membawa hujan. Risalah Nabi Muhammad keberkahannya jauh lebih luas tentunya. Bahkan langit dan bumi, bahkan apa? Surga, bukan surga, apa namanya itu? Ya, dunia dan akhirat. Berbeza dengan masalah angin di dunia. Fa inna ahadahuma yuhyil qalba ba'da mautih, karena salah satunya itu menghidupkan jantung setelah kematiannya. Iya, Nabi membawa wahyu, dan wahyu berisi rahmat. Wal akhar yuhyil arda ba'da mautiha, sementara yang satunya lagi yaitu angin yang membawa hujan ini menghidupkan bumi setelah kematiannya. Setelah apa? Tanah yang tandus kering kerontang itu. Wa innama lam yaqtasir fi ta'wilil khair ala ma yabdhuluhu min mal. Hanya saja Ibnu Abbas tidak membatasi di dalam tafsir kebaikan tadi dengan harta yang ditebarkan. Jelas apa? Bukan hanya harta. Kalau sekedar harta, justru apa? Nabi itu ya hartanya sangat terbatasi dibandingkan dengan para sahabat. Maka kedermawanan itu memang jenisnya banyak, dan ini dibahas secara bertingkat oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah, dalam Madarijus Salikin. Kedermawanan itu banyak jenisnya, disebutkan satu persatu. Jadi tidak selalu harus dengan harta benda. Ala, mestinya ya, ala ma yabdhuluh wa yusiluhu manihtaj, dan menyampaikannya kepada orang yang memerlukan. Lima arafna, disebabkan karena apa yang telah kita ketahui, minta nawu'i aghradil mu'tarina ilaih,
Disebabkan karena beraneka ragamnya tujuan-tujuan aghrad, yaitu tujuan atau hasrat. Al-mu'tarin, orang yang asal dari mu'tarin adalah orang yang tertimpa. Mungkin apa? Ilaih, kembali ke apa ini, harta kah atau ke hajat mungkin ya. Tapi hajat ini, hajat kan mu'annas ya. Kembali ke mana? Ataukah kembali ke Nabi? Yaitu tertimpa keperluan untuk pergi ke Nabi. Iya, yang perlu ke Nabi banyak sekali tentunya. Dan tidak semua meminta harta. Banyak yang meminta mungkin apa, fatwa, hiburan, bimbingan, dan seterusnya. Sebagian mencari berkah karena jasad Nabi memang penuh berkah. Ini khusus untuk para nabi dan rasul. Waqtilafi hajatis sa'ilina, dan beraneka ragamnya hajat-hajat orang-orang yang meminta kepada beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajudu ala kulli wahidin minhum, ala mestinya. Dan Rasulullah SAW senantiasa bersikap dermawan kepada setiap orang dari orang-orang tadi, bima yasudu khullatah, dengan sesuatu yang akan menutupi keperluan dia, memenuhi, mengisi keperluan dia. Wa yang fa'u ghallatah, yang qa'u ya. Wa yang qa'u ghallatah. Ghallah ini keperluan juga. Si intinya sama, yaitu mengisi hajat dia. Wa yashfi illatah, dan mengobati sakit dia, ya, orang yang sakit didoakan keberkahan, kesembuhan dan semacam itu. Wadzalikal muradu min qaulih, dan inilah yang diinginkan dari ucapan Ibnu Abbas, ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang dilepaskan. Ya, bukan hanya membawa butiran hujan. Jelas kalau angin bawa butiran hujan, tapi Nabi bukan hanya membawa harta, tapi berbagai manfaat yang lain. Selesai dari Al-Muyassar. Wa qauluhu fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair wa dzalika 'ala dawam, dan itu berlangsung terus-menerus tentunya, bukan hanya di Ramadan. Wal khair huwa ismun jami'un likulli ma yuntafa'u bih. Kebaikan sendiri apa sih? Apa arti kebaikan? Yaitu suatu nama atau suatu istilah yang mencakup segala perkara yang boleh diambil manfaatnya. Itulah al khair. Tentunya kalau manfaatnya rojihah, kalau manfaatnya marjuhah, manfaatnya sedikit dibanding kemudorotannya, tidak dikatakan kebaikan. Seperti apa? Pencurian, tujuannya adalah untuk menolong keluarganya. Ini tidak dikatakan khair. Pencurian adalah syar. Walaupun sisi kebaikannya ada. Demikian pula masalah khamar, berjudi, ada sisi kebaikannya, ada sisi manfaatnya. Bahkan Allah mengatakan bahwa manafi, ada manfaat-manfaat. Tetapi tatkala kalah dengan kemudaratannya, maka tidak dikatakan sebagai khair. Qala al-allamatu Ali Al-Qari rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas ay daiman bil khair. Terus menerus dengan membawa kebaikan. Al-khair, kata beliau, ismun jami'un likulli ma yuntafa'u bih, suatu nama yang mencakupi semua perkara yang diambil manfaatnya. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Wa munasabatu iradi hadal hadis fi hadal kitab. Nah, sekarang ini sisi yang sangat penting sekarang. Apa sisi kesesuaian munasabah antara hadis ini, kedermawanan Nabi di bulan Ramadan, dengan kitab kita ini, kitab Badail Wahyi, awal permulaan wahyu? Apa keterkaitannya? Kitab Badail Wahyi. Hiya, sisi kesesuaiannya apa? Isyaratun ila anna bidayatan nuzulil Quran, jumlah isyarat bahwasanya permulaan turunnya Quran secara keseluruhan kanat fi syahri Ramadan, terjadinya adalah pada bulan Ramadan. Secara total, secara keseluruhan. Kalau bertahap jelas apa? Diawali ya di masa Nabi SAW mendapatkan wahyu itu. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah fi tafsir, haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Bakar ibnu Ayyash anil A'mash an Hasan ibni Abi Ashras an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala unzilal Qur'anu jumlatan minadz dzikr. Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan dari az-zikr, yaitu dari Lauhul Mahfuz, fi lailati arba'in wa ishrin min Ramadan, malam yang ke-24 dari Ramadan. Tidak seperti pendapat jumhur
orang-orang apa itu? 17 Ramadan nuzulul Quran. Kalau 17 niscaya berarti apa? Lailatul Qadar, bukan di 10 terakhir kalau macam itu. Hmm. Oh, iya. Ini jangan dikasih lubang banyak-banyak. Oh, iya. Saya duduk yang baik atau nulis-nulis. Oh, iya. Kemudian dikatakan di sini faju'ila fi baitil izzah. Kemudian dia diletakkan, Al-Quran secara keseluruhan itu diletakkan di Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Baik. Ini ada pembahasan tentang sanadnya panjang lebar. Kesimpulannya adalah apa? Dia ini sahih, sanaduhu sahih. Baik. Kita lanjutkan di muka surat 219. Wa qala al-Imamul Ajurri rahimahullah. I'lam rahimakallah annahu yambaghi laka an ta'lam. Seharusnya engkau mengetahui annal Qur'ana nazala jumlatan fi lailatul qadar. Bahwasanya Quran itu turun secara keseluruhan di malam Al-Qadar. Ya, dalam seperti yang ma'ruf dalam surat Al-Qadar itu. Baik. Dan juga apa telah disebutkan yang semacam itu dalam surat Ad-Dukhan. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, ila sama dunia, ke langit dunia, ila baitil izzah, ke suatu rumah di langit dunia yang dikatakan Baitul Izzah. Di mana itu? Wallahu a'lam. Yang pasti apa? Di langit dunia sana. Baik, mana teleskop Hubble, teleskop apa itu James Webb atau apa? Ternyata apa? Tetap kemampuan manusia masih sangat terbatasi. Baik, perjalanan ke langit dunia saja 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit dunia juga 500 tahun perjalanan. Maka pandangan manusia masih sangat terbantut, terbatasi. Tapi pasti itu ada Baitul Izzah di sana, Quran ada di sana. Summa nazala 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi naifin wa isrina sanah. Kemudian Al-Qur'an turun kepada Nabi, tapi bukan dari Baitul Izzah, langsung dari Allah taala. Cuma isinya sama. Pada yaitu selama 20 sekian tahun, 23 tahun yang ma'ruf. Ini dari kitab Arba'in. Imam Al-Ajurri punya Kitabul Arba'in. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi isyaratun ila anna ibtida'a nuzulil Qur'an kana fi syahri Ramadan. Di dalam hadis tadi ada isyarat bahwasanya bahwasanya turunnya Al-Qur'an permulaannya itu adalah di bulan Ramadan. Li'anna nuzulahu ila sama'i dunya jumlatan wahidah, karena turunnya Al-Qur'an ke langit dunia secara keseluruhan langsung jadi satu kitab, kana fi Ramadan, itu di bulan Ramadan. Kama sabata min hadis Ibnu Abbas, sebagaimana itu telah pasti dari hadis Ibnu Abbas. Wa kana Jibril yata'ahaduhu fi kulli sanah, dan Jibril itu senantiasa memeriksa Nabi di setiap tahun, memeriksa hafalan beliau. Jelas sering beliau turun, bukan maksudnya hanya setahun sekali tentunya. Tapi untuk hafalan dari awal sampai akhir itu setiap tahun satu kali. Di akhir hayat Nabi dalam satu tahun 2 kali untuk memeriksa hafalan dari awal sampai akhir. Fayu'ariduhu bima nazala alaih min Ramadan ila Ramadan. Nah, kemudian Nabi yang menyodorkan bacaan, Jibril yang memeriksa apa yang turun kepada Nabi itu dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Falamma kanal amul ladzi tuwfi fi, tatkala tiba tahun yang di situ Nabi wafat, jelas tepatnya wafatnya adalah tahun berapa? 11, yaitu Rabiul Awal, tahun ke-11. Haji terakhir, haji beliau adalah apa? Akhir dari tahun 10. Aradahu bihi marratain. Beliau menyodorkan bacaan Quran 2 kali kepadanya. Kama sabata fis sahih an Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana itu telah pasti dalam kitab sahih dari Fatimah radhiyallahu anha. Baik, ana sebutkan dalam catatan kaki di situ, yaitu hadis muttafaqun alaih dari Aisyah dari Fatimah. Wa bihadza yujabu man sa'al. Dengan inilah terjawab orang yang bertanya an munasabati iradi hadal hadis, tentang apa sisi kesesuaian didatangkannya hadis ini, hadis tentang kedermawanan Nabi itu
Fi hadzal bab, di dalam bab kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang berikutnya muka surat 220. Wa yustafadu min hadzal hadis, diambil faidah dari hadis ini, izdiyadu iradatil khair inda liqa'is sholihin. Bertambahnya keinginan untuk berbuat baik tatkala berjumpa orang soleh. Bukan maksudnya riya tentunya, tapi memang apa itu? Teman itu akan sangat berkesan kepada temannya. Makanya kalau teman kita selalu pegang Quran, lama-lama kita juga tertarik untuk ya ikut-ikutan lah baca, tengok-tengok dan sebagainya. Coba kalau yang di bawah selalu game, yang nanti ya dibicarakan sampai level berapa, sudah ambil senjata apa atau apalah istilah-istilah itu. Tayyib. Nah, karena Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, ya jelas semangat berbuat kebajikan memang apa? Betul-betul berlimpah. Dalam keadaan jelas tetap mereka itu ikhlas, di puncak keikhlasan. Laisalir riya, bukan karena riya, bukan karena cari pujian dari orang yang datang, walakinnal insan yata'assaru bi shadiqihi al khayrin. Karena manusia memang akan terkesan, terpengaruh dengan temannya yang baik, teman-temannya yang baik. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa fihi dalilun ala dalilun annal jalisi shalih yang tafa'u bimujalasatih. Di sini ada dalil bahwasanya teman duduk yang soleh akan diambil manfaat dari duduk-duduk dengan dia, yaitu duduk-duduknya kita dengan dia itu akan kita ambil manfaat. Tayyib. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadis fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Minha bayanu idhami judihi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang agungnya kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antara faedah hadis ini, istihbabu iksaril jud fi Ramadan. Disunahkan memperbanyak kedermawanan di bulan Ramadan. Wa minha ziyadatul jud wal khair inda mulaqatis sholihin. Bertambahnya kedermawanan dan kebaikan tatkala berjumpa dengan orang-orang soleh. Wa ini maktuf kemana? Wa aqiba firaqihim, dan juga apa? Setelah berpisah dengan mereka. Jelas tatkala Jibril pulang, Nabi tetap dermawan saja, akan senantiasa bersikap dermawan. Lita'assuri biliqaihim, karena memang terkesan, terpengaruh dengan perjumpaan dengan mereka. Mungkin apa? Sebagian dari kita ya, kita masih manusia, iman naik turun. Terkadang qiyamul lail jadi kurang semangat. Tapi tatkala ada orang soleh yang menginap di rumah kita, kita lihat dia rajin sholat, kita pun ikut. Setelah dia pulang, paling tidak masih ada itu jejaknya. Hari berikutnya pun kita masih ingin ikut sholat. Takkan hanya tatkala dia ada saya sholat, setelah itu saya tidak, malulah pada Allah. Nah, ini akan berpengaruh baik seperti itu. Akhirnya tetap sholat lagi. Wa minha istihbabu mudarasatil Quran. Disunahkan untuk saling mengajarkan Al-Quran. Selesai dari syarah An-Nawawi. Wa fihi dalilun ala ahammiyati muraja'atil Quran. Dalam hadis ini juga ada dalil tentang pentingnya murajaah Quran. Jibril sampai turun dari langit untuk mengurusi masalah itu. Padahal Nabi sudah hafal. Gimana dengan kita? Tayyib. Fa idza kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harisan 'alaiha, maka apabila Nabi saja bersemangat untuk murajaatul Quran, waqad dhaminallahu ta'ala lahu bil hifdz, padahal Allah Ta'ala telah menjamin beliau itu akan hafal. Fanahnu hadhil ummah mim babin aula, maka kita umat ini lebih layak lagi untuk murajaatul Quran. Thayyib. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, fa in qil, jika ditanyakan, fama makna mudarasati Jibril lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Lalu apa makna Jibril itu mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad dhaminallahu li nabiyyi, padahal Allah telah menjamin untuk nabinya Allah yang sah, yaitu Nabi tidak akan lupa kepada Quran tadi. Biqaulihi sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakannya kepadamu, maka engkau tidak akan lupa. Thayyib. Fal jawabannya, annallaha ta'ala innamal dhaminalah, bahwasanya Allah Ta'ala hanyalah menjamin untuk Nabi Allah yang sah, Nabi tidak lupa, bi ayyukri'ahu iyahu fil musta'naf. Thayyib, ini sebentar. Sepertinya
bi an. Jelas setelah an adalah apa? Fi'il mudhari ya. Berarti ini mestinya titiknya kurang satu ya. Ada ya bukan ba. Bi ayyukri'ahu. Yaitu Allah membacakan kepadanya di masa hadapan. Makanya Jibril sering datang. Walaupun insya Allah jelas Nabi itu hafal aja. Hafalan lebih baik dari kita. Li'anna sin fi sanuqri'uka dakhalat lil isti'naf, yaitu untuk masa hadapan, masa yang terbaharui. Tayyib. Fa anjazalahu dzalik, maka Allah menunaikan janjinya tadi kepada Nabi bi iqra'i Jibril dengan apa? Dibacakannya Quran oleh Jibril. Tayyib. Ini semakin apa? Memperbaharui hafalan Nabi dengan apa? Dibacakan oleh Jibril. Wa mudarasatihi lahul Quran, dan mengajarkan Al-Quran kepadanya fi kulli Ramadan, di setiap Ramadan. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis yang baru. Masya Allah, ini panjang tapi bagus sekali. Al-hadisus sabi' qala al-mu'allifu rahimahullah. Al-hadisus sabi' haddatsana Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib Aniz Zuhri. Qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud. Telah kita lewati dan banyak sekali yang sudah dilewati dari nama-nama ini. Baik, anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarah, mengkabarkan kepadanya, anna Abu Sufyan bin Harb akhbarah, bahwasanya Abu Sufyan ibnu Harb bercerita kepadanya, anna Hirakal arsala ilaihi fi rakbin min Quraisy, bahwasanya Heraklius itu mengirimkan utusan kepadanya di rombongan pengendara dari Quraisy. Untuk apa? Untuk datang menghadap. Wa kanu tujaran bisyam, dan mereka pada waktu itu adalah para peniaga, para pedagang di Syam. Kebetulan apa? Heraklius waktu itu sudah sampai di Ilya menunaikan nazarnya setelah apa? Menang perang apa itu? Ya, perang melawan orang-orang Persia di tahun berapa? Di tahun 2 Hijriah. Sekarang penunaiannya adalah sekarang. Sekarang maksudnya di masa itu kurang lebih tahun berapa ini? Tahun 6. Ditunaikan 4 tahunan kurang lebihnya. Karena dia bernadar, kali ini kalau menang dia akan berjalan kaki itu. Dari Ilya sampai ke Damaskus kalau tidak salah. Intinya ya di situ-situ. Nah, tatkala dia mendengar berita tentang apa? Kemunculan Nabi dari Arab, maka dia mengirimkan utusan kepada rombongan Arab yang di situ. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan. Pada suatu selang waktu yang mana Rasulullah SAW memberikan selang waktu tadi kepada Abu Sufyan wa kufara Quraisy, dan orang-orang kafir Quraisy. Perdamaian selama 10 tahun. Tapi apa? Dalam 2 tahun sudah diselisihi oleh orang-orang kufar Quraisy. Fa'atauhu wa hum bi Ilya. Fa'atauhu, maka mereka mendatangi Heraklius dalam keadaan mereka sekarang ada di Ilya. Heraklius sudah sampai di Ilya Palestina. Fada'ahum fi majlisih. Kemudian Heraklius memanggil mereka, mengundang mereka ke majelisnya. Wa haulahu udhama'ur Rum, dan di sekeliling dia ada para pembesar Romawi. Baik. Summa da'ahum, kemudian dia memanggil mereka. Setelah ada dalam satu majelis dipanggil untuk mendekat. Wa da'a bi tarjumani. Dia memanggil penerjemah. Faqal, dia mengatakan, yaitu penerjemahnya bertanya, ayyukum aqrabu nasaban bihadar rajulil ladzi yaz'umu annahu nabi. Siapa dari kalian yang nasabnya paling dekat kepada lelaki yang menyatakan dirinya nabi itu? Kenapa memilih nasab terdekat? Karena jelas dia orang yang paling kenal dengan kerabatnya itu. Maka diharapkan informasinya lebih akurat, lebih valid. Faqala Abu Sufyan, fakultu ana aqrabuhum nasaba. Abu Sufyan mengatakan, saya yang paling dekat nasabnya di antara mereka. Faqal udnuhu minni. Maka dia berkata kepada para pengawalnya, dekatkan dia kepadaku. Wa qaribu ashabah, dan dekatkan teman-teman dia. Faj'aluhu inda dhahrih, dan letakkan teman-temannya itu di belakang dia. Thayyib. Biar apa? Dia tidak melihat mereka, tapi mereka melihat dia. Summa qala litarjumani, dia
yaitu Heraklius berkata kepada penerjemahnya, "Qul lahum," katakan kepada mereka, pada teman-temannya Abu Sufyan, "Inni sa'ilun hadza," sesungguhnya aku akan bertanya pada orang ini. Ini ada tanwin, berarti apa? Terjadi inqita idhofah. Berarti hadza sebagai apa? Sebagai maf'ul bih dari sa'ilun. Thayyib. An hadar rajul, tentang lelaki yang mengaku nabi itu. Fa in kadzabani fakadzibuh. Kalau orang ini, yaitu Abu Sufyan, membohongi saya, maka dustakanlah dia. Heraklius berpesan kepada penerjemah berbicara kepada para teman-temannya Abu Sufyan itu. Tapi kenapa diletakkan di belakang? Ini biar mereka tidak malu hati lihat wajah dia dan dilihat oleh dia. Memang ini kepandaian Heraklius di dalam siasat. Ini sekitar apa penjelasan ringkas. Nanti insya Allah dalam syarahnya kita lewati satu persatu dengan penukilannya. Ini sekitar untuk apa? Memberikan gambaran. Kemudian dikatakan di sini, "Fawallahi laulal haya'u min ayyasiru alayya kadziban lakadzabtu an." Maka demi Allah, kalau bukan karena saya merasa malu untuk nanti diceritakan saya ini berdusta, karena apa? Sekarang pembicaranya bukan dua orang, yang lain pun pada dengar. Saya malu nanti yaksiru yaitu akan dinukilkan. Asar artinya adalah nakal, penukilan. Nanti akan dinukilkan di kampung bahwasanya saya berdusta, saya telah berdusta atas nama Muhammad. Ini menunjukkan apa? Orang di masa itu pun walaupun kafir malu untuk berdusta, untuk ketahuan berdusta. Walaupun pengen dusta, kalau ada kesempatan biar Muhammad kalah. Tapi yang penting jangan ketahuan. Gambaran dia. Maka na awwala ma sa'alani anqal. Maka kemudian yang pertama kali dia tanyakan kepada saya mengenai si Muhammad adalah dia berkata, "Kaifa nasabuhu fikum?" Bagaimana nasab dia di tengah-tengah kalian? Qultu huwa fina dzu nasab. Dia di tengah-tengah kami memiliki nasab yang bagus. Dzu bukan berarti sekedar memiliki asal makna, tapi memiliki yang banyak. Seperti dzumal, bukan sekedar punya harta, tapi punya harta yang banyak. Dzu wajir, yaitu memiliki kebangsawanan yang tinggi. Thayyib. Demikian pula di sini dzu nasab, bukan hanya punya nasab, tiap orang punya nasab lah. Maksudnya adalah nasab yang sangat bagus. Qal fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablah. Apakah ada satu orang pun dari kalian yang mengucapkan kalimat ini, yaitu mengatakan saya nabi, saya rasul, sebelum dia? Qultu la, saya mengatakan tidak ada. Qal fahal kana min abaihi min malik. Apakah dari nenek moyang dia ada yang menjadi raja? Qultu la, saya mengatakan tidak. Bagaimana dengan Abdul Muthalib? Ya, dia pemimpin kabilah, tidak diistilahkan sampai apa tingkat menjadi raja. Qal fa asyrafun nasi yattabi'unahu amdu afa'uhum. Maka orang-orang mulia yang mengikuti dia ataukah orang-orang lemah dari mereka? Faqultu ba'du afa'uhum, bahkan orang-orang lemahnya yang ikut. Iya, yang terpandang adalah apa? Kekuatan hujjah, bukan sekedar orang mulia atau orang rendahan. Qal ayaziduna am yanqusun? Jumlah mereka bertambah ataukah berkurang? Qultu bal yazidun. Saya menjawab bahkan jumlah pengikut Muhammad itu bertambah. Qal fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fihi. Thayyib. Panjang sekali ya, thayyib. Maka apakah ada satu orang pun dari pengikut Muhammad yang murtad karena marah kepada agamanya setelah dia masuk ke agamanya itu? Ada yang murtad tapi karena apa? Dipaksa dan disiksa. Thayyib. Tapi yang karena marah kepada agama, kata Abu Sufyan, lah, tak ada. Qal fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla ayyaqula ma qal. Apakah dahulunya kalian menuduh dia berdusta sebelum dia mengucapkan apa yang dia katakan itu? Qultu la, saya mengatakan tidak. Qal fahal yaghdir, apakah dia mengkhianati perjanjian? Qultu la, saya mengatakan tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Sementara kami sekarang ada di suatu selang waktu, yaitu apa? Masa perdamaian. Kami tidak tahu apa yang dia akan perbuat di dalam masa perdamaian itu, yaitu kita ragu dia nanti dusta atau tidak, dia khianat atau tidak. Ternyata orang musyriknya yang berkhianat nantinya. Qol Thayyib. Walam yumakkinni kalimatun.
Udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Dia tidak memberikan kesempatan bagi saya untuk memasukkan suatu kalimat selain kalimat ini. Ya, tak ada alasan untuk menimbulkan keraguan kepada Heraklius. Qal fahal qataltumuh, apakah kalian memerangi dia? Qultu na'am, ya. Qal fa kaifa kana qitalukum iyyah, lalu bagaimana peperangan kalian kepadanya? Qultu al harbu bainana wa bainahu sijal, peperangan antara kami dengan dia itu seimbang. Sijal seperti apa? Sijil yaitu apa? Timba, itu timba baldi di dalam sumur, terkadang naik terkadang turun. Maka dijelaskan yanalu minna wa nanalu min, terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami yang mengalahkan dia. Qal madza ya'murukum, sekarang isi dakwahnya, apa yang dia perintahkan pada kalian? Qultu yaqul, dia mengatakan u'budullaha wahdah, sembahlah Allah semata, la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Tetap yang pertama dan tertinggi adalah apa? Tauhidul ibadah. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian, yaitu meninggalkan tradisi yang batil. Baik. Wa ya'muruna bis sholati waz zakah, memerintahkan kami untuk sholat dan zakat, menunjukkan pentingnya amalan-amalan ini, terutama sholat. Wasidq, dan kejujuran. Wal afaf, menjaga kehormatan. Wasilah, menyambung kekerabatan. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.